Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Kalau Engkau Mau, ya Tuhan", yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 40 dan 41c. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Aku mau, jadilah Engkau tahir." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kalau ingin ada perubahan, seseorang harus bergerak keluar dari dirinya sendiri. Orang yang lapar tidak akan menjadi kenyang kalau tidak makan. Maka ia akan berusaha keras bekerja untuk memperoleh sejumlah uang untuk bisa makan. Kalau orang sakit, ia harus menemui dokter yang bisa menyembuhkannya. Kalau orang kehilangan arah tujuan, ia harus bertanya kepada seseorang yang mungkin bisa membantunya menemukan alamat yang sedang dicarinya. Namun, tidak semua masalah bisa kita selesaikan dengan cara-cara kita. Kita terkadang harus berharap kepada Tuhan yang mempunyai jawaban atas persoalan kita. Ada orang yang kelewat percaya diri dan merasa bisa menyelesaikan persoalan hidupnya dan tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi dia lupa ada batas-batas yang harus disadari, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan tanpa restu dan berkat Tuhan. Apakah Anda percaya akan hal itu? Saudara-saudari terkasih, pada masa Yesus, penyakit kusta adalah penyakit yang boleh dikatakan tidak bisa disembuhkan. Orang-orang yang berderita kusta itu dikucilkan dari pergaulan umum. Mereka harus hidup di lingkungan terpisah, dijauhi oleh banyak orang. Orang-orang ini nyaris kehilangan harapannya. Seseorang yang menderita kusta menemukan harapannya dalam diri seorang guru muda yang bernama Yesus. Ia datang kepada Yesus, bersujud padanya dan tersungkur di hadapannya. Ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Dalam keputusasaannya itu, ia menaruh harapan pada Yesus yang bisa menyembuhkannya. Entah apa yang menyebabkan dia begitu yakin bahwa kalau Yesus mau, Yesus pasti bisa menemukannya. Mungkin dia mendengar dari percakapan banyak orang kalau Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat, dan lain sebagainya. Atas dasar pengetahuannya itu, ia datang kepada Yesus untuk mendapatkan karunia yang sama seperti mereka yang telah disembuhkan oleh Yesus. Ia percaya
Yesus bisa menyembuhkannya. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak sedikit mengalami persoalan dan kesulitan dalam hidup kita. Tapi siapakah di antara kita yang datang kepada Yesus dan mohon pertolongannya? Bukankah kita sudah sering mendengar firman Tuhan ini? Mintalah, maka engkau akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Sejauh mana firman itu mengendap dalam hati kita dan menjadi pemandu yang membawa kita untuk datang kepada Yesus dan memohon kepadanya seperti doa seorang kusta. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat membantu aku menyelesaikan persoalanku. Aku sudah berusaha Tuhan, tetapi belum berhasil. Tolonglah saya Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kalau engkau mau, semuanya akan baik-baik saja. Dalam perayaan Ekaristi dalam liturgi Sabda, setelah aku percaya, kita yang berkumpul di dalam rumah Tuhan memanjatkan doa umat atau doa permohonan. Kita berdoa untuk keperluan gereja, untuk keperluan bangsa dan negara, untuk keperluan masyarakat, untuk intensi khusus dari kebutuhan kita masing-masing. Apakah pada kesempatan ini kita juga tidak memiliki keyakinan seperti orang kusta ini? Ada orang yang mengatakan dengan menyindir, orang Katolik itu kalau berdoa isinya permohonan melulu. Jarang-jarang mereka mendoakan doa syukur dan doa pujian. Saudara-saudari terkasih, adakah yang salah dengan pernyataan orang yang mengatakan bahwa isi doa kita kebanyakan adalah doa permohonan? Satu kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa kita ini manusia lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita mengandalkan Tuhan, sebab tanpa bantuannya apa yang bisa kita lakukan? Coba kita perhatikan isi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mau kita mengandalkan kemurahannya. Untuk apa? Untuk memberikan kita rezeki secukupnya, bukan? Setidak-tidaknya untuk hari ini. Berilah kami rezeki pada hari ini. Rezeki itu bukan soal makanan saja. Rezeki itu adalah perlindungan Tuhan selama satu hari yang harus kita lalui. Rezeki itu kesehatan dan sukacita yang kita alami. Rezeki itu kebutuhan lain-lain yang diperlukan untuk hidup layak sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, Bapamu yang di surga tahu akan apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Cukuplah kalau kamu katakan, berilah kami rezeki pada hari ini. Tuhan itu maha baik dan maha murah. Kita percaya kepada kasih-Nya. Dalam doamu, belajarlah dari orang kusta ini. Kalau engkau mau ya
Tuhan, kabulkanlah doa kami. Amin. Apakah aku mengandalkan Tuhan dan percaya Ia pasti akan mengabulkan permohonanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah iman kami kepadamu, sebab Engkau Maha Baik dan Maha Murah. Dalam nama Yesus kami mohon, berkatilah hidup kami dan ajarilah kami memuliakan nama-Mu dengan hidup kudus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.